my channel. Saya akan mengajak teman-teman untuk melalui darat, menuju ke Gilimanuk di bagian barat dari Bali, untuk kemudian kita akan menyeberang ke Ketapang. Tapi di situ kita akan melewati Gunung Batur dan Danau Batur. Di sepanjang perjalanan, karena ini musim liburan, banyak yang datang ke Bali lewat darat dan mereka berpapasan dengan kami, dan mereka itu akan menuju ke pusat-pusat wisata di Denpasar ya. Di Denpasar itu banyak pusat-pusat wisata, dari mulai Uluwatu, Jimbaran, Kute, terus sampai Genoa, sampai ke Canggu, banyak sana. Tempat-tempat itu menjadi sangat diminati oleh karena orang asing itu datang ke situ menikmati danau beach itu, lalu oleh pemerintah setempat itu dibikin bagus. Saya tahu itu karena apa? Ketika saya pertama kali datang ke satu tempat di Uluwatu, itu belum bayar karcis. Kita kan masih baru itu. Jadi banyak orang asing datang ke sana. Itu tempat itu belum dikasih tiket untuk masuk. Kita masuk bebas. Dan karena itu bebas masuk, kita pilih itu ya. Tapi sekarang itu sudah pakai karcis. Jadi saya berasumsi bahwa orang asing itu dululah yang mencari tempat-tempat yang menurut mereka nyaman, lalu oleh pemerintah kita, oleh pemerintah Bali itu diberdayakan, mesti bayar. Itu pengalaman saya. Juga ada pengalaman saya yang lain, yaitu kalau ke Bali itu pakai Google Map ya. Dari satu tempat ke tempat lain pakai Google Map. Karena sekarang Bali itu macet. Ya kalau saya kira-kira awal dulu, kira-kira tahun berapa itu belum macet ya. Kita masih bisa muterin itu dalam tempo 1 hari udah kita puterin semua ya. Tapi sekarang nggak bisa, itu harus macet, dan sekarang untung sudah ada jalan-jalan tol. Jadi pakai Google Map untuk mengambil dari satu tempat lain. Jadi jangan misalnya kita dari Uluwatu lantas kita pergi ke Canggu misalnya, atau itu lantas kita balik lagi ke Jimbaran, itu jangan ya. Jadi tempat-tempat di Bali itu dari mancanegara semua datang ke sana karena mereka tahu orang-orang Bali itu bekerja keras, jujur, tidak suka korup. Jadi mereka itu orang mancanegara itu merasa aman di situ, merasa terpenuhi kebutuhannya, ya. Dan mereka itu disediakan sewaan mobil, motor, dan mereka bisa nyewa. Untuk mereka mungkin lucu ya naik motor di jalan-jalan ya. Kalau untuk kita orang Indonesia udah itu yang naik motor itu yang nggak punya duit ya. Jadi hanya bisa beli motor. Tetapi di Bali itu orang-orang asing itu bertelanjang dada, mereka naik motor. Lucu ya pokoknya. Itu satu. Keduanya, ketiganya adalah banyak sekali orang-orang yang memperdayakan ketenaran Bali. Jadi mereka membuka toko di situ, taruhlah toko perhiasan. Toko perhiasan dia buka situ, yang beli bukan orang Bali. Orang Bali punya khas perhiasan sendiri kan, ya. Yang orang asing juga tidak mau beli perhiasan itu karena tidak dipakai ya. Jadi yang beli perhiasan itu orang asing itu datang ke sana. Dan yang buka toko-toko itu ya orang asing juga. Orang asing itu kan, orang asing itu dia tahu ini selera orang-orang pendatang wisatawan luar negeri itu seleranya cincinnya begini, kalungnya begini. Mereka jual di situ. Kalau mereka jual di negaranya sendiri itu nggak akan laku. Karena yang datang hanya sedikit. Misalnya satu negara yang kecil ya, penduduknya sedikit misalnya, hanya beberapa puluh juta, nggak akan lihat itu jualan itu. Tapi kalau di Bali, orang datang puluhan juta datang dan pergi, ya mereka cari-cari
oleh-oleh kan. Nah, cari oleh-olehnya itu, perhiasan-perhiasan itu kayak apa namanya, sebagai oleh-oleh atau sebagai banyak kerajinan kerajinan di sana. Apakah itu kerajinan dari kayu atau lukisan yang eh, yang bagus-bagus, ya, yang bagus-bagus. Sedangkan misalnya juga perabotan rumah tangga itu selera orang asing yang diberikan di situ, bukan selera orang Bali. Kursi-kursi semua selera orang asing. Dari bambu segala rotan-rotan, mereka itu dari selera orang asing. Dan mereka hanya tinggal minta di apa? Dia kirim ke negaranya. Jadi Bali itu jadi bukan cuma pusat wisata saja, tapi juga pusat perdagangan. Mereka tidak bisa menjual misalnya perhiasan atau baju segitu banyaknya kalau di kotanya sendiri, di negaranya sendiri. Yang lihat tidak ada, atau katakanlah tidak banyak. Tetapi kalau di Bali, mancanegara datang, ya puluhan juta orang datang, mereka lihat barang-barang itu, mereka beli, mereka bawa pulang, datang lagi. Jadi sirkulasi perdagangannya banyak besar. Saya juga dengar banyak-banyak cerita tentang usaha-usaha rumah hotel yang dia dirikan oleh orang asing dengan selera asing yang dijual hanya kepada orang-orang asing itu juga. Jadi orang Bali mungkin nggak dapat apa-apa ya, tapi mereka bekerja keras. Mereka kerja keras, mereka jujur, mereka disiplin terhadap waktu dan sebagainya sehingga orang asing datang dengan dengan aman. Saya kira hanya itu aja cerita dari saya. Barangkali bisa bermanfaat. Masih banyak cerita-cerita tentang Bali ya, tetapi saya cukupkan di sini aja. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.